Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dari Besti Indonesia, saya Dr. Rijan. Pagi ini kita akan berbicara tentang nyeri sendi. Adanya keluhan nyeri sendi merupakan hal yang sering ditemukan pada orang tua. Namun demikian, kejadian tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terjadi pada usia muda. Keluhan nyeri pada tulang juga ditafsirkan keliru kadang-kadang oleh sebagian orang sebagai sakit asam urat. Padahal nyeri sendi dapat terjadi akibat penyakit. Salah satunya adalah osteoartritis. Osteoartritis atau OA adalah penyakit radang sendi yang paling umum terjadi. OA adalah penyakit yang timbul akibat tulang rawan yang melapisi ujung tulang mengalami kerusakan dan aus, sehingga tulang saling berbenturan dan bergesekan ketika digerakkan. Gejala pada OA adalah yang pertama, yaitu nyeri sendi. Nyeri saat digerakkan, baik saat dipakai istirahat, dan terjadi keterbatasan mobilitas, yaitu pergerakan. Gejala yang kedua adalah sendinya bengkak. Biasanya pada lutut ini terjadi bengkak, terasa panas, dan terasa nyeri saat disentuh. Jadi kita pegang, dia terasa nyeri saat disentuh. Yang ketiga, lutut ini terasa kaku, utamanya pada pagi hari. Yang keempat, sendi ini berbunyi seperti kretek-kretek saat digerakkan. Penyebabnya bisa terjadi karena satu, penuaan. Bertambahnya usia, tulang rawan ini mengalami penurunan kualitas dan kehilangan akan elastisitas. Dan yang kedua adalah akibat dari genetik. Jika ada riwayat pada keluarga dengan osteoartritis, maka kemungkinan seseorang untuk terjadi osteoartritis lagi pada keturunannya lebih tinggi. Cedera pada sendi yang selanjutnya, karena olahraga, kecelakaan, aktivitas fisik yang menjadi faktor risiko terjadinya osteoartritis. Jadi ketika kita olahraga berlebih, terjadi kecelakaan yang mengenai sendi, misalnya sendi lutut, ini bisa menjadi faktor risiko terjadinya osteoartritis. Yang poin 4 adalah kelebihan berat badan. Ketika kita terjadi kelebihan berat badan, maka beban pada sendi juga berlebih. Ketika beban sendi berlebih, maka tekanan pada sendi juga akan meningkat. Hal ini akan mempercepat kerusakan tulang rawannya. Penyebab yang kelima adalah karena aktivitas fisik yang berlebih. Misal kita banyak melakukan aktivitas fisik, jalanan panjang, menggunakan sendi-sendi, utamanya sendi lutut yang berlebih, ini bisa menjadi memperbesar resiko terjadinya osteoartritis. Banyak hal, kita ulangi tadi, dari penuaan, semakin tua akan semakin berisiko terjadinya osteoartritis. Dari genetik, riwayat keluarga yang mempunyai riwayat osteoartritis, maka keturunannya berpotensi terjadi osteoartritis. Cedera sendi karena kecelakaan mungkin, aktivitas fisik yang mencederai sendi. Nah, ini juga menjadi faktor risiko terjadinya osteoartritis. Kelebihan berat badan pada aktivitas berlebih ini menjadi faktor risiko terjadinya osteoartritis. Kita harus lebih hati-hati. Pemeriksaan apa saja yang bisa kita lakukan untuk pada kasus osteoartritis? Yang pertama adalah kita evaluasi gejala dan tanda-tanda osteoartritis. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, sendi yang nyeri, utamanya saat digerakkan, berkurang saat istirahat, kumat utamanya pada pagi hari, terus kemudian sendi berbunyi ketika digerakkan seperti kretek-kretek. Kemudian kita lakukan foto ronsen pada sendi secara AP dan lateral, dari depan dan dari samping, untuk kita evaluasi adakah gejala-gejala osteoartritis pada foto sendi tersebut. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan analisis cairan sendi untuk menyingkirkan kemungkinan terjadinya infeksi pada celah sendi tersebut. Dalam hal ini, teh memiliki manfaat untuk sakit sendi. Teh mengandung ECGC yang kaya akan kapasitas antioksidan. ECGC ini melindungi matriks pada tulang rawan. Nanopartikel pada ECGC dan glukosamin menunjukkan aktivitas anti-artritis, yaitu anti peradangan pada celah sendi. Pada sel sinovitis
pada kasus osteoartritis. Konsumsi teh hitam hangat-hangat panas tanpa menggunakan gula. Salam dari saya, Dr. Rijal dari Besti Indonesia. Pesan ini dipersembahkan oleh Besti Indonesia, minuman keluarga sehat dan bahagia.